dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gusti Rina Santawela, nomor induk mahasiswa 248690509778. Pada saat ini, saya berada di momen yang penting di mana saya mengikuti ujian kompetensi mahasiswa program profesi guru dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di STK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya dengan penuh semangat akan melaksanakan praktek pembelajaran real pada fase B kelas 4 dengan tema Bangsa Israel Memasuki Tanah Terjanji. Kegiatan ini berlangsung di SDN Pilang 1, Kecamatan Jabiran Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sangat menghargai setiap masukan dan kritik dari Bapak Ibu dosen. Umpan balik yang konstruktif akan menjadi bekal berharga bagi saya untuk berkembang dan memperbaiki diri di masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan saya berharap video ini tidak hanya menjadi informatif tetapi juga dapat menjadi inspirasi dan wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Desa Pilang terletak di Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas wilayah sekitar 25,5 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 1.500 jiwa pada tahun 2024. Dikelilingi oleh hutan tropis dan rawa-rawa yang subur. Alamnya dipenuhi oleh pohon-pohon besar, aliran sungai yang berkelok, dan keanekaragaman hayati yang kaya menciptakan ekosistem yang harmonis. Keadaan alam Desa Pilang memberikan nuansa tenang dengan suara alam yang mendominasi dari kicauan burung hingga gemericik air sungai. Masyarakatnya sebagian besar terdiri dari petani, hidup bersatu dengan alam, menggantungkan kehidupan mereka pada sumber daya alam yang melimpah. Tradisi dan kebudayaan lokal yang kuat menjadikan mereka penjaga warisan yang tak ternilai. Dengan gaya hidup yang berlandaskan gotong royong, masyarakat Desa Pilang selalu berusaha menjaga keseimbangan alam dan budaya. Mereka merayakan setiap musim dengan penuh syukur, menjadikan desa ini sebagai oasis ketenangan di tengah keindahan Kalimantan Tengah. Sekolah Dasar Negeri Pilang 1 terletak di Jalan Tamanggung Tambuang, Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai satu-satunya sekolah dasar di desa ini, SDN Pilang 1 memegang peranan penting dalam mencerdaskan anak-anak di komunitas setempat. Dengan jumlah siswa mencapai 213 orang dan didukung oleh 13 orang guru yang berdedikasi, sekolah ini berkomitmen untuk memelihara dan memberikan pendidikan berkualitas. SDN Pilang 1 memiliki fasilitas yang memadai, termasuk 7 ruang kelas untuk proses belajar mengajar, 2 ruang agama untuk mendalami nilai-nilai spiritual, serta 1 ruangan kantor dan 1 ruangan guru untuk mendukung administrasi dan kegiatan guru. Perpustakaan yang ada di sekolah ini juga menjadi sumber ilmu bagi siswa, menyediakan berbagai bahan bacaan yang dapat memperkaya pengetahuan mereka. Fasilitas sanitasi yang baik dengan 4 toilet mendukung kenyamanan dan kesehatan para siswa. Dengan suasana
dengan berdoa. Ibu minta Valen untuk maju memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, seperti seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena Valen sudah berani memimpin doa, sekarang kita berikan tepuk salut untuk Valen. Tepuk salut. Jempol, 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 salut. Ya, terima kasih Valen. Silahkan kembali ke tempat. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa bersama. Supaya kita lebih semangat belajarnya, kita mau menyanyi satu buah lagu judulnya Jalan Serta Yesus. Anak-anak sudah tahu belum? Sudah. Kalau sudah, sekarang mari kita berdiri, kita bernyanyi bersama lagu Jalan Serta Yesus. Sudah siap semua? Siap. Sekarang kita akan mulai putar lagunya. Bagas. Apa keterangannya Bagas? Apa Bagas? David? Ada, Bu. Tadi ada berapa orang teman-teman yang tidak hadir? 5 orang yang tidak hadir. Baik, kita tidak tahu kenapa alasan mereka tidak hadir. Yang penting kita yang hadir sini harus semangat untuk mengikuti pelajaran. Anak-anak, apakah masih ingat pelajaran minggu kemarin? Pelajarannya tentang apa? 10 perintah. 10 perintah Allah itu Tuhan berikan kepada siapa? Nabi Musa. Hari ini kita akan mempelajari lagi tentang Nabi Musa, di mana Nabi Musa akan memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah terjanji. Nah, supaya kita lebih semangat lagi untuk mengikuti pelajaran hari ini, Ibu akan mengetes konsentrasi anak-anak. Apakah sudah siap atau belum mengikuti pelajaran hari ini? Baik, kita mulai permainannya. Ibu berkata pegang kepala. Ibu berkata pegang bahu. Ibu berkata pegang pinggang. Ibu berkata berdiri. Duduk. Iya, ada berapa orang tidak konsentrasi? 1, 2, 3, 4. Sudah kan ya? 1, 2, 3, 4 di sana konsentrasi. Berarti kita boleh melanjutkan perjalanan. Sekarang kita tepuk salut untuk yang sudah konsentrasi. Tepuk salut. Jempol, 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 salut. Ya, boleh duduk lagi. Baik anak-anak, sekarang perhatikan pertanyaan di depan. Ibu akan bertanya. Pernahkah anak-anak melakukan perjalanan panjang menuju tempat yang jauh, misalnya liburan? Pernah. Bagaimana perasaan kalian waktu melakukan perjalanan? Senang. Lalu apa yang anak-anak siapkan sebelum melakukan perjalanan? Makanan, baju, minuman, dan mempersiapkan diri. Jadi yang paling utama kita dalam melakukan perjalanan adalah harus mempersiapkan diri. Tujuan kita belajar pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak bisa
mengidentifikasi kisah bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Yang kedua, dengan pelajaran hari ini, anak-anak bisa memahami makna dari perjalanan bangsa Israel. Dan yang ketiga, dengan pelajaran hari ini, anak-anak bisa mengetahui tokoh-tokoh penting dalam kisah perjalanan bangsa Israel. Ibu akan menceritakan sebuah cerita tentang Pak Julius dan perjalanannya ke tanah Jawa. Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Pak Julius. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan untuk mengetes anak-anak tadi mendengar tidak ceritanya. Yang pertama, siapa nama perantau tadi? Pak Julius. Pak Julius. Apa yang membuat perantau atau Pak Julius tadi bisa bertahan dan berhasil? Oleh orang-orang dan oleh Tuhan Yesus. Oleh orang-orang dan juga oleh Tuhan Yesus yang sudah menolong. Tadi sudah kita bersama-sama mendengarkan cerita dan juga menjawab beberapa pertanyaan. Yang ingin Ibu tegaskan dalam cerita tadi, di mana bahwa kita semua, terutama anak-anak di sini, punya cita-cita atau tidak? Punya. Apa citanya? Main bola. Bermain bola, tapi Tentara. tentara, Polwan. polwan, Dokter. dokter, Pemain sepak bola. pemain sepak bola, Main bulu tangkis. main bulu tangkis, Polwan. polwan, Dokter. dokter. Bagaimana cara kita bisa mewujudkan cita-cita kita? Dengan semangat serta berdoa. Begitu juga anak-anak yang di sini, untuk mencapai cita-cita kita harus semangat, kita harus berdoa, jangan patah semangat. Nah, kita sekarang akan menonton video yang pertama itu Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan, dan video yang kedua adalah pembaharuan perjanjian di Sikem. Beberapa tahun yang lalu, Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tadi setelah kita menonton video, sekarang kita akan masuk ke dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan di lembah LKPD. Jadi satu kelompok nanti ada yang 3 orang dan ada yang 4 orang. Di dalam kelompok nanti kalian tulis di sini nama kelompoknya. Lalu bahannya adalah dari bacaan kitab suci yang ada di teks ini, dan juga ada pertanyaannya. Jadi nanti untuk jawabannya langsung dijawab di dalam kelompok di lembaran LKPD ini. Mengerti? Mengerti. Baik, Ibu akan bagikan. berdiskusi di dalam kelompok. Sudah semua menjawab? Sudah. Sudah. Karena sudah, sekarang saatnya kita akan mempresentasikan hasil jawaban dari diskusi kalian. Sekarang Ibu persilakan untuk kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Mengapa Musa merasa sedih ketika Tuhan akan dia tidak boleh memasuki ke tanah terjanji? Kelompok 1 sudah menjawab dengan baik. Sekarang kita berikan tepuk salut untuk teman kita kelompok 1. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol.
poin yang harus anak-anak ingat dalam pelajaran hari ini. Tuhan Allah menerima permintaan Musa? Ternyata tidak. Karena apa? Karena Musa sudah melakukan kesalahan. Maka Musa hanya diperkenankan untuk mengantar umat Israel. Pun demikian, apakah Musa yang tidak mau lagi membimbing bangsa Israel? Tetap mau, walaupun dia dengan perasaan sedih, Musa tetap melaksanakan tugasnya untuk membimbing bangsa Israel sampai kepada tanah perjanjian. Baik anak-anak, kita tadi sudah bersama-sama menjawab pertanyaan dari diskusi. Dan saatnya kita hening sejenak, kita merefleksikan apa yang sudah kita jawab tadi dalam kelompok. Dan kita akan menyanyikan lagu Waktu Dekat. Mari sambil kita berdoa di dalam hati, kita menyanyikan lagu Waktu Dekat bersama-sama. Baik anak-anak, dalam keheningan kita bersama-sama merefleksikan pelajaran kita pada hari ini. Ibu akan menuntut kalian dengan pertanyaan dan kalian boleh menundukkan kepala dan menjawab pertanyaan itu di dalam hati. Marilah kita menundukkan kepala. Apakah kalian merasa senang ketika mendengarkan cerita tentang bangsa Israel akhirnya sampai di tanah berjanji? Apakah kalian percaya bahwa kesetiaan bangsa Israel sangat penting dalam cerita ini? Kalian merasa bisa menunjukkan sikap sabar seperti bangsa Israel dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kalian pernah mengalami situasi di mana kalian harus menunggu lama seperti bangsa Israel? Apakah kalian percaya bahwa nilai-nilai dari kisah perjalanan bangsa Israel ini bisa diterapkan dalam kehidupan kalian? Baik anak-anak, sekarang tugasnya secara pribadi adalah kalian menulis apa cita-cita kalian di buku kalian masing-masing, lalu dihias. Mengerti? Mengerti ya, silahkan dilaksanakan. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai dan Ibu ingin merangkum 3 pelajaran yang harus kalian ingat. Yang pertama yang harus anak-anak ingat dari pelajaran hari ini adalah dalam cerita Pak Julius tadi, dalam menghadapi banyak tantangan, Pak Julius mencapai cita-citanya harus terus berusaha dan berdoa dengan tekun supaya dapat mencapai impian. Jadi meskipun perjalanannya sangat sulit, tapi dengan keuletan, ketekunan dan keyakinan pada Tuhan, kita bisa mewujudkan impian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus anak-anak ingat bahwa tadi dalam kitab Ulangan, Musa menunjukkan bahwa meskipun Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah berjanji, Musa tetap setia melanjutkan tugasnya untuk memimpin bangsa Israel. Dari Musa kita belajar
Jadi penting untuk kita selalu mengingat dan bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Agar apa? Agar kita tetap semangat mengikuti perintah Tuhan. Jadi jika kita mengikuti perintah Tuhan, maka kita akan hidup dengan benar, menerima berkat. Oleh karena itu, marilah kita selalu mendengarkan dan mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak, terima kasih karena pada hari ini kita sudah belajar bersama tentang tadi bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Di mana tadi yang membantu bangsa Israel masuk tanah terjanji? Yang pertama adalah siapa? Musa. Yang kedua adalah Yosua. Jadi kita belajar dari dua tokoh penting ini. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita ingat dan kita ambil contoh teladannya yang baik. Sekarang kita akan menutup pelajaran kita dengan doa yang dipimpin oleh Gracela. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami pulang ke kami masing-masing, dan sertai pulang kami, dan jaga kami kita perjalanan kami dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan